Baik, kita melanjutkan minggu lalu. Izinkan saya share screen. Nah, minggu lalu kita bicara mengenai revolusi jiwa kita ya. Kita tidak hanya membuat satu resolusi yang duniawi, tapi kita ingin membuat satu revolusi terkait dengan kerinduan kita untuk semakin sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Tuhan kita Yesus. Nah, judulnya bahasa Inggris, beberapa bahasa Inggris saya terjemahkan. Nah, hari ini kita bicara mengenai grit to great gitu ya. Bahwa untuk menjadi agung, menjadi mulia, menjadi sempurna, itu tidak butuh hanya semangat. Ya, makanya minggu lalu kita bicara semangat saja nggak cukup. Sebab semangat saja di tengah perjalanan bisa sebentar saja sirna ya. Lama-lama jadi melempem begitu. Maka dibutuhkan bukan hanya antusiasme, tapi butuh grit. Grit itu apa ya? Grit ini sampai ada satu buku tebal sekali ya, hanya menuliskan mengenai grit. Jadi di situ diceritakan bagaimana orang-orang yang tidak punya talenta, tidak punya keahlian, tapi karena semangat untuk terus belajar, gila-gilaan menjadi hebat sekali. Ya, diceritakan betapa orang jatuh bangun begitu, tapi dia tidak pernah menyerah. Ya, dia punya grit gitu. Jadi nanti kita bahas apa itu grit. Tapi grit itu adalah kombinasi terbaik untuk menjaga supaya iman kita tetap kokoh, kita pertahankan di tengah dunia yang kita tahu ya, yang jahat makin jahat, yang kudus makin kudus, nanti akan dipisahkan. Dan kemudian iman yang kita pegang teguh itu akan muncul dalam bentuk tindakan kasih dan tindakan pengharapan kita. Nah, ini sebetulnya bahan pernah saya bawakan, tapi waktu itu di hadapan para direksi ya, direksi dari salah satu customer besar saya. Di situ kumpul semua direksi dan kebetulan saya diminta untuk menjadi pembicara, jadi saya bawakan ini. Um, nah, grit itu apa? Grit itu personality trait, jadi kayak sifat kepribadian yang dimiliki oleh seseorang itu yang kemudian didemonstrasikan dengan passion. Passion itu gairah, semangat kan begitu ya. Passionmu apa sih gitu ya, teman-teman yang masih mahasiswa itu biasanya ditanya, passionmu apa? Nanti setelah lulus passionmu apa? Wah, pengen kerja di sini, saya pengen begini, saya pengen usaha begini ya. Passion. Dan perseverance. Perseverance itu kegigihan hati ya, keteguhan hati, pantang menyerah untuk mencapai satu tujuan walaupun harus diperhadapkan, dikonfronted dengan apa? Significant obstacles and distraction. Walaupun ada hambatan, halangan, rintangan yang besar dan juga ada begitu banyak gangguan dalam kita mencoba mengarah ke tujuan tadi. Ya, itu grit gitu. Nah, tentu kembali ya, karena bicara mengenai goal, target, maka ada purpose. Saya diingatkan lagi gitu. Jangan lupa, kita ada di dunia ini kan bukan kebetulan. Ya, tentu ada satu rencana. Maka tujuan kita mesti dijawab. Why am I here on earth? Kenapa saya mesti lahir di dunia ini? Kenapa saya mesti lahir di Jawa Tengah? Dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu misalnya ya. Kenapa? Tentu Tuhan punya rencana. Ya, dan bahwa grid itu harus dibangun, punya tujuan oke,
Tapi untuk mencapai tujuan tentu harus mendisiplinkan diri. Ya, hidup bertanggung jawab itu mendisiplinkan diri. Bahwa setiap orang itu harus mengalahkan musuh terbesarnya. Siapa musuh terbesarnya? Diri sendiri. Ya, musuh terbesar kita itu diri sendiri. Kemalasan itu diri sendiri. Kesombongan itu diri sendiri. Ya, orang kalau sudah sombong mentok karena menganggap dia lebih hebat dari orang lain, nggak akan pernah bisa diajar, ya. Dan kita akan bergeser gitu, shifting dari grid di kiri ini ke grid di kanan. Di kiri itu modal, di kiri itu modal kita. Posisi kita saat ini ada di kiri. Kalau kita betul-betul jalani dengan teguh, ya, dengan semangat yang tak kunjung padam, tahu bahwa kita itu di sini di dunia ini punya satu tujuan, kita harus melakukan hal-hal sesuai dengan tujuan hidup kita bisa menjadi great, menjadi agung, menjadi orang yang mulia. Great itu apa sih? Kemampuan, ya, kualitas pembeda, ya, yang tidak sama dengan standar normal. Nah, gitu ya, kalau kita sering dengar kita ini sudah tidak bisa mengikuti standar dunia yang dipandang di dunia atau moral umum itu biasa gitu. Bahwa orang mengasihi orang lain yang mengasihi dia, ya itu biasa. Yang susah itu mengasihi orang yang nyakitin kita. Itu susah. Itu kalau bisa dilakukan ada di atas standar moral yang biasa. Itu agung sekali begitu ya. Orang dijelekkan, difitnah, kemudian dia bisa tetap berbuat baik kepada orang itu luar biasa gitu ya. Sebab di dunia ini banyak orang bilangnya seperti ini ya. Oh, emang cuman kamu yang bisa nyakitin ya. Kalau kamu bisa nyakitin saya bisa nyakitin lebih parah lagi dibanding kamu. Ya, lu jual, gua beli. Istilah-istilah begitu itu istilah-istilah yang kita lihat dengan mudah sekali ya. Kita senang nonton film silat gitu ya. Saya waktu kecil nonton film silat, film kungfu gitu. Isinya apa sih? Isinya balas dendam. Ya, balas dendam isinya kan begitu. Anak orang tuanya dibunuh, anaknya besar, berlatih silat, mencari pembunuhnya. Nah, begitu terus ya. Kerajaan menghabisi kerajaan yang lain, ya. Terus begitu. Nah, selain menjadi agung tentu punya terobosan ya di dalam hidup ini. Nggak cukup gitu, biasa-biasa itu nggak cukup untuk orang yang sudah punya kemuliaan. Dikatakan if better if is possible, good is not enough. Kalau lebih baik itu mungkin kenapa harus sekedar cukup? Ya udahlah gini-gini aja udah cukup lah, ngapain sih yang aneh-aneh gitu kan? Ngapain cari cari susah-susah gitu? Udahlah, kalau orang yang punya pengajaran yang kemudian gara-gara pengajarannya walaupun itu benar kemudian banyak dimusuhin, orang kemudian mending saya nggak ngajarin yang benar-benar, mending banyak musuh gitu kan. Tapi kalau kita ditegur, loh, kamu itu harusnya bisa lebih dari itu. If better is possible, good is not enough. Ya, kalau lebih baik itu dimungkinkan. Nggak bisa cuma sekedar good. Nggak bisa cuma sekedar cukup aja gitu. Dan kemudian saya pernah ceritakan khusus mengenai winning age ya. Dikit lagi. Kita itu mudah menyerah padahal dikit lagi. Dikit lagi kita bisa menyelesaikan apa yang ditugaskan. Sedikit lagi kita bisa menyelesaikan apa yang berbulan-bulan bahkan mungkin bertahun-tahun kita usahakan. Sedikit lagi. Ya. Nah, sedikit lagi ini yang sebetulnya membedakan antara orang yang akhirnya menjadi great dengan orang-orang yang biasa-biasa saja gitu ya. Nah, ini kita bicara filosofi. Ini filosofi Jawa
Ya, filosofi Jawa itu ada 5G yang harus kita hindari, yaitu mentalitas yang sangat buruk. Dan yang hebat begini loh ya Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang nggak percaya Tuhan itu sebetulnya dia mengingkari betapa dahsyatnya, betapa hebatnya, betapa luar biasanya Allah ya yang menciptakan langit bumi, dan nggak cuma langit bumi ya, langit bumi kecil banget gitu. Alam semesta raya dengan tak terhitung galaksi, di dalam galaksi tak terhitung bintang yang ada di situ, saking banyaknya gitu, bermiliar lah, kita kadang-kadang mengatakan bermiliar, bertriliun karena udah bingung. Habis itu bingung, ada kuadriliun ya. Nolnya 15, habis itu apalagi udah habis sudah istilahnya, saking banyaknya itu nol. Tapi yang hebat begini, hampir di semua filsafat di budaya manapun ada nilai-nilai Tuhan yang ditaruh di situ gitu. Ya, di filsafat Jawa. Kemudian mungkin yang Batak, filsafat orang Batak, filsafat orang Timor gitu ya, filsafat orang Papua. Padahal kan beda, budayanya beda gitu. Tapi kok bisa punya satu nilai moral yang sama gitu ya. Bahwa anak itu harus menghormati orang tua, bahwa orang tua itu harus mengasihi anak gitu dalam norma-norma yang tentu benar begitu ya. Kecuali orangnya sakit jiwa ya, anak digebukin ya, orang tua malah juga ditelantarkan, itu kondisi sakit jiwa. Tapi dalam kondisi standar moral biasa saja, kita bisa melihat ada tangan yang tidak kelihatan, ada kuasa yang tidak kelihatan, yang menciptakan nilai moral yang kok bisa universal begitu. Bapak Ibu Saudara ya, universal loh itu. Kemanapun kita pergi, ke daerah yang bahkan tidak mungkin ya, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, nggak ngerti itu. Tapi pengajaran moralnya sama. Jadi siapakah yang menciptakan moralitas yang agung dan universal itu? Kalau tidak ada pencipta yang sama begitu. Nah ini bicara mengenai filsafat Jawa ya, karena saya lahir di Jawa, besar di Jawa begitu. Yang pertama itu dilarang gerundelan. Gerundelan itu ngeluh, Bapak Ibu Saudara ya. Ngeluh, pikirannya negatif, tidak tahu bersyukur, begitu ya. Ini yang membuat orang tidak bisa bergeser dari grid sebelah kiri itu ya. Kita harus punya grid untuk bisa bergeser ke pribadi yang agung, yang great gitu ya. Boro-boro punya grid gitu ya. Dia mungkin lebih kiri lagi gitu ya. Nah kita diingatkan di dalam firman Tuhan bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal ya. Roma 8 ayat 28 ya. Walaupun kita nggak ngerti juga bahwa Allah itu turut bekerja loh dalam segala perkara. Walaupun yang kita lihat kadang karena kita ini rabun jauh, nggak bisa ngelihat jauh, kita hanya ngelihat apa yang di depan mata. Sering ya, terpicu untuk mengeluh. Aduh rasanya udah setia. Tiap malam udah kumpul nih di discipleship nih. Ya, tiap hari mungkin lebih banyak jam doa daripada untuk yang lain-lain misalnya begitu ya. Tapi kok hidupnya susah terus. Mulai nih ada orang kemudian mengatakan ya kamu ikut Tuhan jangan gitu-gitu amat sih gitu ya. Yang normal-normal saja, berdoa ya seperlunya, baca firman seperlunya. Tapi kita diajar untuk segenap gitu ya. Kita diajar untuk segenap, enggak setengah hati gitu ya. Enggak sekedarnya, enggak asal gitu di dalam mengikut Tuhan itu segenap. Dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Mikir ya mikir
sefokus-fokusnya begitu. Namanya segenap, ya, segenap kekuatan. Artinya dengan seluruh daya dan upaya kita. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, di dalam teladan Tuhan Yesus. Yang juga habis-habisan. Ya, yang juga habis-habisan. Dan tidak mengeluh. Kalau mengeluh kan mungkin nggak selesai itu. Perjalanan sampai kemudian akhirnya di salib Golgota. Itu Golgota nggak sampai. Karena apa? Karena dia berpikir, aduh orang yang saya tolong meludahi, orang yang saya tolong memukuli saya kembali, orang yang saya tolong mencemeti saya, orang yang saya tolong memaku saya. Dan ini satu yang pertama. Yang pertama G, nggak boleh grundelan. Ya, tidak boleh mengeluh. Ya, saya pernah tuliskan, aduh saya ini gak sempat mengeluh. Kenapa? Karena sibuk bersyukur. Ya, kita sibuk sekali bersyukur, untuk hal-hal kecil kita bersyukur, sehingga nggak sempat mengeluh. Kadang saya doa sampai bersyukur untuk seluruh anggota tubuh. Saya bersyukur Tuhan, terima kasih buat kaki, ya, buat sendi-sendi yang baik, lutut yang sudah berjalan entah berapa juta langkah begitu ya, dan sehat gitu ya. Terima kasih buat telinga yang masih bisa mendengar baik, buat mata yang masih bisa melihat baik ya, walaupun pakai kacamata tidak ada masalah gitu ya, buat otak yang masih bisa berpikir waras gitu ya, benar ya. Dan rasanya untuk bisa menyebutkan seluruh keajaiban yang Tuhan berikan kepada kita dalam bentuk tubuh saja ajaib sekali ya. Itu waktunya sudah banyak sekali. Terima kasih buat jantung yang kita nggak perintahkan dia berdetak terus. Paru-paru kita nggak kendalikan dia terus memompa oksigen. Ya, bagian-bagian tubuh yang nggak kelihatan ini semua bekerja otomatis. Tapi jangan-jangan kita jarang bersyukur untuk hal itu. Yang kedua, jangan apa? G yang kedua, jangan gegeran. Ya, gegeran ini selalu bikin apa ya? Um, bikin rusuh gitu ya. Hal-hal kecil dipermasalahkan gitu. Um, ya sedikit-sedikit mungkin ada friksi begitu, ya. Gegeran terus ya. Tidak teduh gitu, tidak teduh. Jadi orang nggak bisa introspeksi, lebih sering nyalain orang lain, maka geger. Ya, maka ribut. Suami istri nggak introspeksi, geger ya. Kalau kita mau menyalahkan orang lain, lihat diri dulu. Oh, saya juga sering salah. Nggak usah lah nyalain. It's okay lah ya. Tuh. Kok kayaknya bisa damai? Kok kayaknya bisa teduh kalau begitu ya? Orang yang suka gegeran ya ribut terus itu nggak sadar diri gitu. Tidak berusaha memahami pihak lain dan tidak berusaha bersikap objektif. Maka dalam firman Tuhan Matius 7 ayat 3 dikatakan, mengapakah engkau melihat selumbar ya, di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Jadi lebih sering menyalahkan seluruh dunia ini salah kecuali dirinya sendiri. Ini tidak akan membuat orang menjadi agung. Tidak akan membuat orang menjadi mulia. Lebih banyak malah mungkin dihindari karena apa? Jangan deket-deket sama orang itu karena setiap kali deket pasti yang ada ribut. Ya. G yang ketiga yang harus dihindari apa? Geleman. Geleman itu, aduh, tidak punya pendirian, ditawarin hal-hal yang mungkin seharusnya dia tidak terima, dia mau terima. Ya orang-orang yang
mudah sekali korup, itu ada di sini. Ya, geleman. Kemudian mungkin kalau di tataran hubungan eh, laki-laki dan perempuan mungkin yang mudah selingkuh itu geleman. Ya, integritas dikalahkan, mudah dibujuk. Ya, perilakunya korup. Nggak punya prinsip, bisa jadi nggak punya prinsip. Ya, mudah sekali pindah. Apalagi kalau sekarang di dunia politik ya, dari satu partai pindah ke partai lain dengan mudahnya begitu. Ya, mudah dibujuk. Siapa yang nawarin duit lebih ya dia pindah lah. Menjual, enggak yang nggak punya harga diri, nggak ada harganya gitu. Kasih gratis malah jangan-jangan ya untuk dia bisa berpindah seperti kutu loncat. Diingatkan juga dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Serupa aja jangan. Apalagi sama dengan dunia ya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi ya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Yaitu yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Mau beralih ke yang kanan, sempurna. Ya, harus sampai sempurna. Nah, yang keempat, ya, yang keempat, jangan gumunan. Gumunan itu suka kaget-kaget, suka wow gitu itu gumunnya. Oh kok bisa ya? Oh kok bisa ya? Gitu misalnya ya. Mudah terheran-heran. Ya, tidak menyadari bahwa kita juga punya potensi ya kita bisa lebih baik asal kita juga bisa melakukan perjuangan yang kadang-kadang kita nggak lihat orang lain. Orang lain kan dilihat cuman oh di titik kesuksesan dia seperti apa. Dia nggak lihat oh perjuangan dia mencapai titik itu seperti apa. Maka mudah sekali orang tertipu ya kalau saudara-saudara, Bapak Ibu mengikuti perkembangan berita zaman. Nah, ini flexing ya. Flexing itu mempertontonkan kemewahan ya, mempertontonkan kemewahan. Lawannya itu frugal ya, frugal living. Frugal living itu mempertontonkan kesederhanaan. Ya. Kesederhanaan. Mana-mana ya lebih gampang naik angkot, misalnya naik kendaraan umum, apalagi kalau di luar negeri itu kendaraan umum sudah sangat sangat tertata baik gitu ya. Malah males kalau orang naik kendaraan pribadi karena apa? Mahal ongkos parkirnya. Gitu. Nah ada orang-orang yang sangat kaya, contohnya Warren Buffett begitu ya, yang senang main saham mungkin itu menjadi salah satu panutan. Itu frugal living, hidupnya sederhana sekali. Ya, mobilnya mobil tua, jasnya gak ganti-ganti gitu misalnya ya. Makannya juga fast food biasa aja ya, nggak makan di resto yang mewah-mewah begitu ya. Tapi sebaliknya ada yang orangnya belum layak hidup bermewah-mewah, sudah mempertontonkan kemewahan, yang menjadi sultan-sultan, akhirnya memang punya banyak bodyguard, ya Bapak Ibu Saudara punya banyak bodyguard karena dia di penjara, ya banyak sipir, banyak penjaganya begitu. Tapi yang menjadi kasihan kan banyak orang yang gumunan, ya terheran-heran, terus ngikutin. Oh dia suruh begini, suruh begitu, nggak dipikir dengan logika berpikir yang jernih, diikutin. Pokoknya saya beli ini, ikutin, nanti akan uangnya berlipat kali ganda ya. Padahal itu tipu-tipu yang di dalam istilah eh, bisnis itu skema Ponzi gitu. Skema Ponzi itu skema piramida. Jadi yang masuk duluan nanti sebetulnya dia mendapatkan profit dari orang yang bayar belakangan. Semakin banyak orang yang masuk belakangan-belakangan, wah dapat terus yang di atas begitu ya karena piramid. Pada satu titik ketika tidak ada lagi orang baru yang masuk ke situ, yang setor dana, mulai default itu nggak bisa bayar ya Bapak Ibu Saudara. Kok lama ya? Biasanya kita seminggu sekali dapat 10%,
Ini kalau sudah mulai molor nih, ya 2 minggu, sebulan, wah, kalau ada yang main begitu cepat tarik, karena sudah akan default gitu ya. Tapi juga diingatkan di dalam Matius 26 ayat 41 ya, berjaga-jaga. Jaga-jaga nih kita itu. Yang kita jaga itu pikiran kita, hati nurani kita ya. Banyak-banyak doa. Supaya apa? Jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya, roh memang penurut, daging ini lemah banget kan. Daging ini lemah, maka kita perlu tundukkan daging ini di bawah penguasaan roh. Sering kali diingatkan ya, Tuhan disenangkan nggak kalau kita lakukan itu? Dipercakapkan dulu lah dengan Tuhan kalau kita mau lakukan apa, kita mau beli ini, Tuhan mau beli ini, kira-kira Tuhan berkenan nggak ya? Nah, sampai begitu dekatnya ya, klik dengan Bapa, sehingga kalau ada yang menurut kita punya roh yang bisa membedakan ya, discerning spirit. Kayaknya enggak deh ya, enggak deh. Wah, ini daging ini. Ini daging yang minta nih disenangkan ya. Handphone masih, saya nih handphone udah pecah gitu ya, karena jatuh nih, retak-retak gitu ya. Tapi karena buat saya masih oke, nggak ada masalah gitu ya. Ya cuma retak aja, orang lihatnya handphone kok retak-retak begitu dipakai terus ya, nggak apa-apa gitu. Belum masanya ganti ya. Saya ganti mungkin ya kalau sudah mulai hang-hang karena berat bebannya ya, karena ada email di situ, WhatsApp. Kalau di teman-teman di China kan nggak bisa pakai WhatsApp, makanya WeChat gitu. Datanya tambah lama tambah besar begitu, lama-lama hang. Gitu. Kerja susah ya, mungkin baru upgrade. Tapi kalau enggak, ya oke lah. Gitu. Oke, yang kelima, gampang nyerah. Ya, gampang nyerah. Ini bukan budaya yang Tuhan Yesus ajarkan ya. Kita harus jadi juara untuk mencari solusi, bukan juara untuk cari alasan. Jangan gampang nyerah. Wahyu 2 ayat 10 ya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Nanti cuma menderita sedikit aja nyerah. Nah, ngomong penderitaan ya. Aduh, saya ini termasuk yang level penderitaannya karena sudah dari zaman kecil susah ya, hidupnya susah. Termasuk level penderitaannya itu cukup tinggi gitu. Jadi saya kalau orang lain mungkin sedikit aja udah sakit, saya masih belum sakit gitu ya. Di level itu saya masih belum sakit. Nah, kapan hari ini? Mungkin 3 minggu yang lalu nih, gigi saya copot itu. Namanya overlay atau crown gitu ya, crown. Kenapa orang di crown? Karena gigi itu yang tadinya berlubang, dibor, makin besar, ditambal makin besar. Lama-lama itu giginya sampingnya itu tipis sekali, kemudian nggak cuma retak, ya pecah. Udah nggak bisa lagi ditambal karena giginya sudah eh, tipis sekali gitu. Akhirnya di crown. Jadi separuh itu gigi dari logam gitu, ditempel gitu. Ya, saya lupa udah kapan itu. Tapi tiba-tiba sekitar 3 minggu yang lalu copot gitu. Waduh, kok copot ya? Ya udah saya ke dokter gigi minta tolong dipasang lagi. Baru seminggu copot lagi. Baru seminggu copot lagi saya ke dokter gigi yang lain. Saya nggak mau ke situ lagi ya. Waktunya di situ pakai lemnya lem glukol. Saya masih cari yang pakai lem Fox mungkin itu ya, yang lebih kuat. Ditanya, ini sudah pernah dirawat belum saraf giginya? Waduh, saya udah lupa ya, dirawat belum ya? Sebab itu udah sekian tahun yang lalu waktu di crown. Ya saya tes gitu ya, dipakai alat kayak ada listrik tegangan kecil, ketika disentuhkan ngilu gitu. Wah, ini masih hidup ini, ya sarafnya ini harus dimatikan. Tapi coba nih, dia coba pukul-pukul gitu ya. Enggak, saya nggak sakit giginya. Oh ya udah deh, pasang lagi di lem. Tapi seminggu kemudian bukan copot, ngilu. Wah, senut, senut malam-malam itu saya nggak bisa tidur ya. Ngilu. Ya.
biarin aja deh. Sampai pagi ngilu, waduh, ini udah ngilunya udah levelnya udah tinggi. Ya akhirnya saya minum Panadol aja. Panadol oke. Nah, kemudian saya ke dokter itu lagi. Wah, dokter itu ternyata yang beda-beda ya ternyata. Teman-teman dokter spesialis gigi itu pun masih belum spesialis. Ada yang spesialis lagi. Ada dokter yang dokter gigi ngurusin saraf. Saya baru tahu juga. Iya ini dokter giginya beda Pak. Ini harus dokter gigi yang ngurusin saraf. Itu hari ini nggak praktek. Jadi mesti besok Bapak balik lagi. Balik lagi. Wah saya udah berpikir ini pasti luar biasa penderitaannya ini. Ya. Walaupun ada ayatnya jangan takut terhadap apa yang engkau harus derita ya. Kenapa? Karena ternyata betul dibongkar. Jadi lemnya masih rekat sekali dibongkar. Di bor di sekeliling eh, crown itu walaupun sudah suntik anestesi dari dalam dari itu masih terasa karena nggak copot begitu dia ambil palu dipukul begitu supaya lepas ya. Jadi sebetulnya sampai hari ini masih ngilu karena saya masih di perawatan. Buat makan hanya separuh, saya harus makan di sisi kanan. Karena kalau di kiri kena nasi aja saya gigit nasi itu ngilu gitu. Aduh, jadi banyak nelan ya. Jadi kalau bicara mengenai penderitaan, ini baru penderitaan gigi loh, ya, bukan urusan nyawa gitu. Itu aja kita udah nggak boleh takut gitu, ya. Karena saya berpikir lebih jauh dari itu. Menderita sebentar deh, ya menderita sebentar lah. Paling berapa kali, berapa minggu nih perawatan. Nanti hari Sabtu datang lagi dibongkar lagi, diobatin lagi. Saya sudah tahu gitu bahwa ini pasti akan menderita. Tapi saya juga tahu bahwa penderitaan ini sementara. Setelah itu saya tidak masalah, saya bisa makan nyaman lagi gitu. Ini baru bicara belum urusan keabadian, belum urusan kekekalan. Sudah ada penderitaan. Dan itu harus kita lewati, Bapak Ibu Saudara. Ya, apalagi ini baru urusan mematikan akar gigi. Mematikan akar gigi aja menderita. Apalagi kita harus mematikan akar dosa. Kedagingan. Maka dikatakan apa? Daripada masuk apa namanya neraka dengan tubuh utuh, mending kudung masuk surga. Wah, artinya apa? Motong kedagingan itu berat banget gitu ya mungkin buat banyak orang, buat kita juga mungkin karena kita nggak sadar aja banyak kedagingan yang masih belum dipotong gitu ya. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Ini bicara jemaat di Smyrna ya. Jadi ada beberapa tafsir gitu mengenai kesusahan selama 10 hari. Jadi memang bisa jadi waktu itu sudah terjadi. Ya, ada penderitaan buat jemaat di Smyrna yang dipenjara. Tapi juga angka 10 menunjukkan sempurna. Susahnya luar biasa. Sampai dilewati itu. Kesusahannya juga sempurna. Untuk kita menjadi sempurna. Gitu. Ya. Ada juga yang punya tafsiran lain. Bahwa angka ini adalah kiasan akan ada akhirnya. Ya. Kalau ada periodenya. 10 hari. Akan berakhir. Bukan tidak pernah berhenti. Maka hendaklah kita semua, hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Greatness, keagungan kita itu ketika kita mendapatkan mahkota kehidupan. Ingat, no crown without cross. Tidak ada itu crown, mahkota tanpa salib. Slide terakhir. With great purpose and unshakable grit, we can conquer the fiercest war. Ya, dengan
tujuan kita, kekekalan ya. Kemudian kita pegang teguh iman kita yang terus kita akan bawa, kita perjuangkan terus ya dalam pertandingan iman kan begitu. Ya, kita akan bisa mengalahkan bahkan perang yang tersengit gitu ya, paling berat. Galatia 6 ayat 9 sampai 10 ayat terakhir. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya, kapan akan datang? Kapan ya? Maybe nobody knows gitu. Kita nggak tahu juga. Tapi kita akan menuai. Syaratnya jika kita tidak menjadi lemah. Terus kan gitu tadi. Ya, dengan iman yang kokoh kita akan terus bisa berbuat baik. Tapi jangan jadi lemah. Banyak orang belum keburu menuai sudah duluan lemah. Akhirnya nggak menuai. Dan kemudian dia menyalahkan Tuhan. Tuhan, sia-sia semua yang saya korbankan. Waktu saya, tenaga saya, pikiran saya. Padahal apa? Loh, belum sempat dia sampai di titik akhir untuk menuai. Dia sudah lemah. Akhirnya tidak jadi menuai dia. Karena ada waktu penuaian. Amin. Saya kembalikan ke Pastor Levi. Iya, teman-teman. Seberapa banyak yang diberkati kebenaran firman bisa lambaikan tangan? Iya. Di apa? Degree to great. Ah, gimana? Ada Great to lima. great. Ya, great Great, to great. Ya. great to great. Ya. Ini bahasa Inggris teman-teman kita diajar. Great apa? Great itu great. Great itu besar, Pak ya. Kalau Great great itu agung, mulia, agung, agung ya. Kalau besar, great hebat gitu. Nah, great ini istilah ini baru muncul mungkin belum lama ya, mungkin lima lima tahunan belakangan setelah ada buku itu. Jadi ada penelitian memang kok bisa ya ada orang yang dengan dia punya talenta tapi tidak sesukses orang yang bahkan nggak punya talenta itu, tapi kemudian dia bekerja begitu kerasnya dan akhirnya menjadi orang yang berhasil. Dan itu banyak dikisahkan di dalam buku itu. Angela Duckworth ya, dia psikolog gitu. Kemudian ya dia pokoknya mewawancarai banyak sekali orang-orang yang berhasil dalam bidang-bidang tertentu dan mereka cerita itu dikisahkan di situ. Wah, perjuangannya luar biasa banget. Perjuangannya luar biasa sekali dan menjadikan mereka orang-orang yang hebat. Tapi memang kombinasi antara talenta, sudah punya talenta, kemudian dia berjuang dengan talentanya itu, dia akan bisa menjadi orang yang luar biasa. Jauh melebihi orang cuma sekedar punya semangat tapi nggak punya talenta, atau punya talenta nggak punya semangat. Kombinasi talenta dan semangat ini menjadi kombinasi yang superior, begitu. Iya, teman-teman ada yang mau bertanya nggak mengenai 5G tadi atau mengenai tema kita? Tadi ada gegeran ya, 5G. Ya kadang-kadang bahasa Jawa itu sudah mulai masuk ke dalam bahasa Indonesia juga kan. Istilah geger itu sebetulnya dari bahasa Jawa. Gegeran ya. Ya sering kita temui ya teman-temannya yang apa cepat kaget-kaget gitu ya. Iya nggak? Tadi salah satunya itu kaget-kagetan loh. Oh, orang nggak bisa jadi apa grit kalau kaget-kagetan. Iya, iya dan sering dulu itu misalnya begini. Ya waktu saya masih di GPDI, waktu ada fenomena lah ya, kita banyak lihat fenomena. Dulu ada tertawa dalam roh. Oh itu ada tuh di gereja-gereja zaman itu. Sekarang udah nggak ada lagi yang namanya tertawa dalam roh. Bisa udah
katanya bisa berhari-hari itu loh ya, keluar dari gereja pun masih bisa ketawa-ketawa di jalan, di rumah, ketawa-ketawa berhari-hari. Saya masih ingat eh, ketua umum lah ya, ketua umum dari Majelis Pusat GPDI saat itu ya, Om Hani Mande ya, yang saya juga kagumi lah, karena beliau pengajar juga. Dia mengatakan sesuatu itu nanti bisa dilihat dari buahnya. Akhirnya begitu dia. Kita lihat aja buahnya. Ya, fenomena itu apakah memang dibuat-buat atau memang itu adalah eh, kerjanya Tuhan pada saat-saat tertentu. Kita lihat dari buahnya. Akhirnya kan kelihatan kan orang yang kaget-kaget ya istilahnya, gumunan, wah kok bisa begitu ya, lama-lama mungkin orang ikut-ikutan ya supaya kelihatan rohani, dia ikut-ikutan ketawa-ketawa terus nggak bisa habis. Buahnya tidak menunjukkan bahwa dia lebih rohani, kan? Maka kita tidak perlu kaget-kaget, heran-heran dengan fenomena yang terjadi. Kita lihat dari buahnya, buah kehidupan orang kalau kemudian dengan gaya hidup yang begitu baik gitu, kayaknya ya nggak salah kan begitu. Akhirnya kita melihat seperti itu. Iya, karena ini ada tadi mengenai kaget-kaget itu Pak itu. Ini yang bahaya sekarang di kalangan anak muda ya. Iya, Yasti ketawa, Mas Yandria kan sedikit tiba-tiba ke apa namanya? Latah gitu. Ya sedikit-sedikit latah gitu. Latahnya bicara ada yang lebih bicara yang ya nggak pantas lah ya kayak gitu. Gimana Sti? Bisa kesaksian kok sedikit? Tapi menurut tadi saya kan nangkap juga yang tadi bilang, kalau kita memikirkan masalah-masalah itu, pasti kita cepat-cepat marah juga itu. Mungkin saya pernah rasakan itu juga. Jadi kalau kita sementara memikirkan masalah dalam kehidupan kita, jadi di saat kita posisi bersamaan sama teman-teman itu, kalau kita kerja, mungkin tiba-tiba ya pasti kita punya teman itu tidak salah, tapi kita marahin sama teman kita, karena kita kan punya pikiran itu kan ke ada memikirkan satu masalah begitu, tapi kita lampiaskan ke teman kita yang tidak tahu kita punya pribadi begitu. Atau bagaimana Pak Lepri? Nanti dijelaskan lagi. Ya, kalau yang Asti sampaikan itu saya sering sampaikan di kantor itu begini. Jadi orang jangan membawa masalah kantor ke rumah, dan orang dilarang membawa masalah rumah ke kantor. Yang terjadi akhirnya kerjaan di kantor semua berantakan, demikian juga rumah tangga berantakan. Ya, istri nggak tahu masalah apa-apa, suami di kantor lagi ada masalah, yang dimarahin istri di rumah, kan kasihan ya. Sebaliknya begitu juga, suami ada masalah dengan istri, kemudian di kantor anak buahnya dimarahin. Ini nggak tahu kenapa bos gua hari ini uring-uringan aja ya, salah-salah mulu gua katanya gitu. Itu kan dari dalam posisi orang tidak bisa membedakan atau membatasi atau menguasai diri gitu. Ya itu gegeran, sedikit-sedikit gegeran ya. Ya kita mesti belajar ya. Memang tidak mudah. Makanya musuh terbesar kita ya diri kita sendiri kan. Gimana kita menguasai diri? Mau mau marah kita, bagaimana kita bisa ngerem ini ya, kunci ini mulut ini supaya ada kekang di mulut kita. Tadi masalahnya masalah di tempat kerja ya Sti ya. Bukan. Kalau saya memang itu saya alami kan ini di tempat kerja saya bisa begitu. Jadi kalau di saat saya punya masalah itu, mungkin teman saya tuh yang saya selalu lampiaskan emosi saya di teman saya begitu. Maksudnya masalah ini munculnya di tempat kerja juga yang kau simpan sehingga kau lampiaskan juga ke teman. Itu sudah kalau masalah sama keluarga juga kadang kita kan bisa lampiaskan ke teman begitu. Karena kita punya masalah nih kepikirannya tidak. Jadi kalau sudah keterlaluan
keterlaluan emosi itu jalan keluar saya itu keluar dari rumah saja. Jadi saya keluar dari rumah itu paling keliling-keliling gang kembali rumah ya sudah itu. Tapi bukan kita emosi untuk selamanya ya besok dan lusa tidak. Cuman hanya melampiaskan emosi saja begitu. Kadang mengungkapkan kata-kata yang ah, kasar lah begitu. Ini Asti hal yang juga, saya sering alami ya Pak. ya Asti juga saya sering lihat melampiaskannya di media sosial. Betul itu. Itu tadi Pak Roni bilang di kantor ada masalah, pulang ke rumah kan paling satu dua orang. Atau di rumah ada masalah terus ke kantor, ya paling berapa lah karyawan. Ini di media sosial seluruh followers dan orang-orang yang kemudian mendapatkan berita itu turut kira-kira menikmati kan? Betul nggak Asti? Ya bukan hanya Asti ya, itu sudah kecenderungan apa generasi sekarang atau peradaban sekarang kan, gitu. Udah menjadi udah menjadi kecenderungannya gitu. Apa istilahnya lebih cepat jari daripada pikiran gitu. Tapi betul Nah, itu yang disampaikan Pak Hens itu. Jadi memang kecenderungan, ya termasuk kan saya punya anak-anak generasi milenial lah begitu istilahnya ya, yang tidak bisa hidup tanpa gadget. Gitu. Zaman saya kan belum banyak gadget. Sekarang tidak bisa hidup tanpa gadget. Itu nggak bisa menunggu. Karena semua serba instan, semua serba cepat. Anak-anak zaman sekarang itu tidak sabar. Dibandingkan dengan orang-orang yang dulu hidup tanpa gadget itu kita masih bisa punya kesabaran ya. Dulu misalnya mau nunggu satu email aja bikin kopi dulu ya itu modemnya bunyi krek 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 krek. Oh ada email masuk gitu ya. Oh pas selesai kopi gitu, satu kopi. Sekarang nggak bisa ya begitu mau lihat sepak bola lihat apa itu apa namanya layarnya diam kemudian dia rendering aja begini muter gini kan. Wah, sudah emosi semua bisa. Ya, pas lagi sudah selesai renderingnya, udah nggak muter, udah gol. Wah, itu golnya dibuat oleh siapa? Ngamuk lah semua ya. Tapi itu terjadi dah dengan mudahnya itu kemudian orang melampiaskan emosinya supaya orang bisa melihat dengan cepat emosinya orang itu kayak apa. Akhirnya muncul kan kepala hijau gitu kan ya lagi sakit gitu ya. Kepala hijau dia taruh di medsos gitu ya atau di status begitu. Karena apa? Dia nggak bisa sabar menunggu ada orang yang kemudian mencari tahu itu butuh waktu. Oh, kata-kata kamu sakit ya. Ya. Atau apa? Orang nggak ada yang ingat hari ulang tahunnya dia. Dia akhirnya menyelamati dirinya sendiri di Facebook ya. Wah, dia tulis misalnya di situ kan ya. Wah, bersyukur Tuhan sudah tambahkan saya setahun lagi. Wah, terus kemudian muncul ya. Oh, selamat ulang tahun ya. Dia nggak bisa menunggu untuk orang ingat. Jadi dia mengingatkan dirinya sendiri dan orang lain gitu ya. Dan itu yang parah kan kemudian apa yang disampaikan Pak Ens tadi. Kita melampiaskan emosi kita di media sosial. Apalagi kalau kemudian sudah menyebut nama orang ya. Ini masalahnya undang-undang ITE ini gampang sekali nanggepin orang gitu ya. Orang nggak bayar hutang, itu kan ada kasus tuh di mana tuh. Orang nggak bayar hutang, ditagih nggak bayar. Akhirnya dia lampiaskan di media sosial. Utang dibayar dulu dong ya. Nikahin anak di hotel yang mewah. Utang nggak dibayar-bayar. Kita yang ditangkap bukan yang utang nggak bayar. Yang menuliskan itu di media sosial dianggap mencemarkan nama baik. Nah itu kan jadi rusak semua. Sedih ya. Udah utang nggak dibayar, nagih, tapi karena nagihnya lewat media sosial dianggap mencemarkan nama baik, dia dibui. Rusak, rusak semuanya. Kasihan ya, saya juga ikut sedih. Ya mari kita menguasai diri ya, supaya tidak terlalu cepat bertindak dan akhirnya cepat menyesal. Yang mending nggak menyesal dengan cara jangan cepat bertindak. Ya. Konsultasi dulu lah sama Tuhan. Jadi saya kadang ketawa Pak.
lihat orang kalau ulang tahun dia bikin status sendiri. Happy birthday buat diri. Saya bilang, wah ini kayaknya minta perhatian orang. Oh. Kue yang 2 tahun lalu foto apa posting ulang. Tapi itu tuh nggak terlalu itu oke-oke aja gitu ya. Tapi yang tadi saya bilang itu yang Pak Roni cerita kan, orang ini melampiaskan gitu. Nah itu sekarang nggak perlu nyampe kantor. Dia masih dalam perjalanan atau belum nyampe rumah dalam perjalanan, itu udah diposting kemana-mana gitu. Jadi kalau dulu orang tua kita tahu gitu, kalau mau nyiram air ke di dalam ember tuh dia tahu ke orang, dia nyari orang. Nah sekarang nggak perlu nyari, pokoknya siram aja kemana-mana. Nah itu persis tuh, itu kasih keluar di medsos. Apalagi kalau udah punya akun kan, di akun udah hantam aja. Yang paling berbahaya teman-teman adalah story. Dipasangnya di story, aduh itu kan ini banget. Mudah sekali kan dibaca orang gitu. Bahwa orang itu sedang apa gitu. Yang saya lihat dari fenomena itu adalah tatanan. Itu salah satu yang disebut bubble besar. Jadi tatanan yang diorkestrasi secara sistematis oleh kerajaan kegelapan itu. Jadi ini kemajuan peradaban, ya kemajuan peradaban, yaitu kemuliaan yang manusia masih miliki. Suaranya hilang Pak Enes. Masih hilang. Sudah ya? Oke, oke. Ya ini berarti headsetnya nggak terlalu ini. Jadi semua oke kemajuan peradaban kan gitu. Dulu orang ya teman-teman tahu orang dulu umurnya sampai ratusan tahun gitu kan 900 700 gitu. Makannya biji-bijian. Sampai Pak Stefanus cerita kapan sih orang pertama kali makan daging gitu kan. Menarik. Jadi ini semua kemajuan kita ini kayak saya sama Pak Roni itu ada di hampir 3 generasi, 3 masa gitu. Kita masih kena yang namanya industrialisasi itu, terus kena yang namanya komputerisasi, sekarang kena yang namanya digitalisasi. Ini mudah-mudahan kami masuk nih ke yang terakhir nih, ya kan? Gitu di mana zaman kecerdasan buatan. Cepat sekali, tapi di balik semua itu eh, selalu dipakai gitu oleh 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 bubble, namanya bubble gitu. Sejak dulu tuh namanya bubble dan akhirnya juga nanti bubble gitu. Gitu. Namanya bubble besar. Dan saudara kalau baca Wahyu pasal 16, 17, itu Babel dulu yang kemudian dihancurkan. Baru kemudian antikris dan nabi palsu. Jadi ini nih menariknya. Ular tua, naga besar yang ada di Eden itu meng-create nabi antikris gitu. Dan nabi palsu kan ini binatang keluar dari laut dan dari dalam bumi. Ini dua ini kemudian meng-create eh, membuat Babel besar itu gitu. Nah, di situ yang disebut pelacur besar. Ini ada di dalam tatanan gitu dalam saya menerjemahkannya tatanan dalam peradaban gitu. Apapun kemajuan peradaban. Benar dulu di fakultas di universitas kan ada arus kuat, arus lemah aja di elektronika itu, elektro. Hari ini eh, jurusan eh, content creator aja ada 4 tahun belajar jadi sarjana. Saya pikir-pikir itu orang yang buat kurikulumnya apa aja yang dimasukin. Aku nggak bisa ini gitu. Karena maksudnya apa aja yang bisa dimasukin ya habis bahan saya habis gitu. 4 tahun belajar namanya ini ya visual ya desain visual gitu desain visual gitu. Ini kemajuan peradaban gitu. Ya tadi yang dokter itu dokter gigi betul tuh.
Teman-teman kalau lihat di search di internet tuh, dokter gigi itu ya bagian apa? Bagian macam-macam gitu. Gitu. Ya, konservasi. Aduh, saya yang di cerita Pak Roni tadi itu baru lagi tuh, saya baru tahu tuh oh, ada yang namanya di Crown gitu. Eh, jadi semua semua tatanan, semua kemajuan peradaban itu termasuk di mana kita ada ini. Itu itu selalu ditunggangi oleh kepalsuan, nabi palsu ya di dalamnya gitu. Dan itu disengaja untuk kemudian mengikut dia. Itu kan tujuannya jadi palsu itu. Coba tujuan nabi palsu apa, teman-teman? Nah, semua semua barang KW itu kan disengaja dibuat supaya diikutin tuh dibeli gitu. Nah, ini kepalsuan selalu dibuat kepalsuan sehingga orang mengikutinya. Nah, tujuan akhirnya apa? Nah, ini saya mau masuk ke sini. Tadi Pak Roni bilang berantem di rumah, bawa ke kantor, dilampiaskan kan? Gitu. Nah, tahu nggak teman-teman? Sebenarnya dia cari kelegaan, cari kelegaan yang kita bahas kemarin. Sekarang media sosial adalah tempat untuk mencari kelegaan. Dia tumpahkan itu. Pokoknya dia udah bilang, bukan dia bilang nih sekarang. Pokoknya dia udah posting tuh semua maki-makian, udah puas dia. Dia nggak tahu seluruh jagat dan tatanan itu membacanya ya kayak Pak Roni tadi bilang. Tiba-tiba ada undang-undang yang ber apa yang sudah punya yang sudah kemudian ditentukan untuk kemudian menangkap apa menindak gitu ya, menindak hal itu. Wah, udah. Kalau nggak ada undang-undangnya masih lumayan gitu. Kalau udah undang-undangnya udah ada. Semua tatanan yang dibuat tadi itu lagi-lagi ini lagi-lagi iblis juga masuk ke dalam situ. Masuk juga menjadi provokator di situ. Gitu. Jadi dia selalu memakai itu. Nah, yang saya mau highlight itu adalah ini ya, grit to great itu tadi, ya, grit itu kemudian ini ya, sebenarnya teman-teman kita kita sering tuh pakai itu, Uh, cuman istilahnya itu memang baru tuh muncul grit gitu, karena ada grit itu didekat-dekatin dengan grit itu ya enak kan ngomongnya gitu kan. Nah, gritnya ini memang menarik. Saya senang dengan definisi ini, strength of character gitu. Jadi orang yang great itu, agung itu punya karakter kan yang kuat, punya kualitas gitu. Tapi ini itu disebut strength of character gitu. Nah, teman-teman pernah belajar kan namanya passion kan, gitu, kegairahan gitu. Ada grit di dalam gitu. Jadi orang yang sebenarnya biasa-biasa aja, tapi kemudian dia punya eh, itu tadi kan dijelaskan tuh perseverance gitu. Dia punya perseverance itu. Dia punya tahu teman-teman tahu Sharp itu? Sharp kan merek TV itu ya. Itu perseverance itu kan ini eh, apa ya? Keuletan gitu ya. Kegigihan ya Mas Rodinya, kegigihan gitu. Kegigihan gitu. Jadi dia sih rata-rata gitu. Tapi dia punya all the way long gitu ya. Dari awal sampai akhir yang tadi winning edge gitu ya. Udah kalau orang yang pintar kan ini kok belum jadi-jadi. Udah dia menyerah dia gitu kan. Gitu. Nah, ini orangnya enggak gitu. Sampai akhir aku ingat nih kemarin Mas Roni ini reward tahunan itu. Ini ada teman-teman di sini yang ulet sekali sampai bisa kumpulin poin gitu. Ulet bukan ulet ya, ulet. Kalau ulet itu ini perseverance, sharp, benar-benar apa seperti mata elang gitu. Nah, nih teman-teman ini saya dapat nih grit grit itu seperti strength of character itu seperti elang. Semua burung terbang kan, semua bisa lihat musuh. Tapi ketajaman mata elang tuh beda gitu. Ya, ketajaman mata elang tuh beda gitu. Jadi ada kekuatan dari karakternya gitu. Jadi dia tidak hanya lembut, tapi benar-benar dia uh, apa? Uh, dia lem di gini gini gini.
dia bukan hanya sabar, tapi dia punya kesabaran. Dan bukan punya kesabaran saja, tapi dia panjang sabar. Kira-kira gitu. Coba bayangkan itu. Saudara, sabar itu bisa sekali dua kali, tapi punya kesabaran itu dia punya multiple, tapi dia panjang sabar. Gitu. Makanya eh, itu benar juga ya Mas Roni ya. Jadi orang kita kan dulu belajar grade ya, from apa? From good to great gitu ya. Nah, sekarang ini grade-nya itu benar nih. Ada orang yang dari grade itu akhirnya dia bisa grade gitu. Teman-teman nih, ini ada beberapa orang di sini Mas Roni yang mungkin dalam 1 tahun itu cuman alfa 1%. 1% dari waktu 365 hari. Em, apa namanya Pak? Em, tulisan di hati itu apa? Kemarin saya sebut, hmm? Eh, sering apa namanya ya? Ya goresan gitu kan. Goresan gitu, itu nggak bisa hilang begitu saudara. Karena yang kita dengar itu kan firman. Ini ini saya ini saya ikut begini itu, ya. Saya terinspirasi, kemudian inspirasi saya kemudian mengembang kemana-mana. Satu saat nanti, makanya kalau kita ngikut begini itu nggak kehabisan bahan, nggak pernah kehabisan bahan. Nah, teman-teman, jangan cuma tidak kehabisan bahan dalam omong, tapi dalam tindakan, gitu. Dalam merespon situasi kehidupan. Ada orang nih yang menyakiti kita, yang berbuat fitnah terhadap kita. Jangan kehabisan cara untuk merespon, gitu. Inilah setiap firman itu yang kita dengar ketika kita masuk dalam pergumulan hidup seperti itu akan menjadi rema, gitu. Goresan dalam hati. Goresan-goresan dalam hati itu adalah kekayaan batiniah. Jadi Pak Roni udah cerita kan, barang siapa yang tahan uji ini ya, tahan uji yang bertahan sampai kesudahan itu pasti mendapat mahkota kehidupan, ya, dapat upah, gitu. Nah, upahnya itu pasti manusia batiniahnya. Saya gini, saya akhirnya mendapat jawaban, saudara. Wahyu 14 ayat 13 itu kan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, ya, sungguh kata Roh, karena mereka akan beristirahat dari jerih payah mereka dan perbuatan mereka akan menyertai. Jadi bukan disambut oleh, ya, eh, apa, oleh malaikat eh, kerajaan lubang maut, tapi disambut oleh malaikat yang dari surga gitu, untuk bawa dia ke Firdaus, ya, untuk bawa dia ke pangkuan Abraham, kata Lukas, ya, Injil Lukas gitu. Nah, itu pasti karena itu perbuatan mereka menyertai. Itu perbuatan-perbuatan itu bukan eh, apa eh, bukan aksi-aksi sosial gitu, ya, yang dilakukan. Itu pasti kekayaan manusia batinia. Sudah pasti itu, gitu. Dan itu dari apa? Goresan-goresan itu, gitu yang kita. Jadi apa? Ini erat banget kaitannya sama grit tadi gitu. Erat banget sama grit ya. Jadi grit ini pasti awalnya itu dari spiritual pasti ini. Saya membayangkannya orang yang menganalisanya ini masuk ke dalam ini ya, ke dalam kejiwaan orang gitu. Dia mempelajari begitu. Saya lihat tadi definisinya, teman-teman lihat nggak definisinya itu, uh, perseverance ya. Nah, demonstrate passion. Ini coba lihat ya. Uh, Ya kan yang kita selalu ini teman-teman ya, biar 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 ini nih ya, biar apa, nancap nih grit malam hari ini ya. Jangan grit ini malam ini biar nancap. Ini kan ditulis di sini, but demonstrate passion and perseverance gitu.
Kita ngomong demonstrate passion aja. Jadi mendemonstrasikan kegairahan. Bawaku pulang, pulang ke rumah Bapak. Gitu. Itu grit itu. Gitu. Ya kan? Ya, banyak orang di tengah jalan, di tengah perjalanan kehidupan ini yang kemudian melakukan hal-hal yang mengintervensi kehidupannya, apapun lah gitu ya. Dia tetap punya punya passion, kegairahan untuk punya fokus ke tujuan akhirnya, ke perhentiannya dia yang terakhir gitu. Eh, se- Terus yang kedua kan sejajar tuh sama perseverance. Let me put that perseverance ya. Itu saya sering ini juga tuh. Ini wah, iya kan? Betul. Perseverance itu kegigihan gitu. Ya, saya hafal aja kata-katanya dan memang kadang-kadang saya ini kegigihan. Nah, teman-teman sekarang nangkap ya. Sebenarnya dari gritnya itu teman-teman bisa nangkap grit, kegigihan gitu. Tapi di sini ada kata-kata lebih menarik lagi, demonstrate passion and dan demon, mendemonstrasikan kegairahan dan kegigihan. Kegairahan dan kegigihan aja udah luar biasa. Ini mendemonstrasikan, saudara bisa bayangkan gitu. Ya, ini luar biasa. Luar biasa untuk lawan setan ini. Ini menarik loh teman-teman, ya. Ini muncul. Jadi kita bisa pakai ini Pastor. Teman-teman harus punya grit. Orang-orang dengarnya apa grit? Ya benar. Ini kalau kita cari dalam kamus kemana-mana tuh, ya. Di ada pasir halus, ada. Jadi nggak dapet gitu. Tapi kalau dibawa dalam aplikasi jadi ini, gitu. Ada contohnya di sini gini. Katanya seorang pilot itu punya um, apa dibilang di sini itu tadi? Ke Menarik ya, seorang pilot mempunyai eh, seorang pilot itu mempunyai ketabahan yang sesungguhnya gitu. True grit gitu. Ada Navy pilot gitu yang punya true grit gitu, ketabahan yang eh, sungguh-sungguh gitu ya. Gitu ya. Jadi oke, itu dari saya dulu ya. Jadi teman-teman grit itu lihat definisinya tadi ya, demonstrate passion and perseverance. Jadi mendemonstrasikan kegairahan dan kegigihan. Bagaimana saudara mendemonstrasikan lagu-lagu yang kita sering nyanyikan gitu. Ya. Itu caranya adalah apa? Caranya adalah memandang sebelah. Ya ini pakai kata-kata yang agak negatif side ya. Memandang sebelah hal-hal yang eh, menggiring saudara kepada keseiramaan dengan dunia gitu. Gitu. Ada hal yang menarik yang dibawa dunia, ditonjolkan, didemonstrasikan dunia. Tapi saudara mendemonstrasikan balik dengan kegairahan dan kegigihan untuk seperti Abraham gitu. Di sini itu hanya tempat sementara buat dia. Di sini dia tidak punya tempat tinggal, tapi dia melabuhkan pandangannya ke kota Allah. Kan gitu. Itu luar biasa itu, kan? Oke. Ya, ada pertanyaan Yanti nih. Ya. Jadi saya mau bertanya mengapa orang tidak memiliki pendirian yang tetap sedangkan dia sudah memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sangat penting. Mana orang sudah menentukan atau mengambil sikap terhadap sesuatu, tapi kemudian dia tidak lagi melanjutkan sikap atau pendiriannya. Maksudnya Iya, gitu. Ya, iya dia gitu. punya grit. Itu grit itu contohnya begini ya. Em, Waktu Nuh misalnya. Ya, kalau kisah kisah di Alkitab ya. Nuh diminta untuk membuat bahtera ya, dan dia persiapkan itu luar biasa. Walaupun seluruh orang yang ada di zaman itu yang ada di lingkaran dia, kecuali tentu istri, anak, dan mantunya yang membantu dia. Yang lain itu mencemooh, dia lakukan terus loh.
Dan itu butuh waktu lama untuk menerima cemoohan dan dia tidak bergeser dari apa yang sudah menjadi purpose yang ditentukan untuk diselesaikan. Dia selesaikan sampai akhir. Itu grit itu. Ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Hens juga ya, Abraham juga begitu. Dia punya grit. Ya, apa yang sudah ditetapkan dia akan jalani walaupun pada akhirnya bahkan dia nggak sampai, dia hanya melambai-lambai ke tanah yang dijanjikan. Dia tahu bahwa pada akhirnya tanah yang dijanjikan sesungguhnya itu adalah tanah air surgawi gitu. Itu grit. Kalau enggak, dia masih punya waktu untuk balik. Dia masih punya waktu untuk balik. Ya harusnya dia balik gitu. Tapi hebat, dia selesaikan sampai menutup mata kan begitu. Itu orang-orang yang punya grit. Jadi kalau dikatakan bagaimana mungkin orang punya pendirian kok jadi tidak lagi punya pendirian. Dia nggak punya pendirian dari awal sebetulnya. Dia coba-coba. Setuju. Setuju. Sama kayak misalnya orang kok bisa jadi mualaf ya. Dia meninggalkan iman Kristen. Oh, dia nggak punya iman dari awal. Sebab kalau orang sudah punya iman, ya dia nggak akan meninggalkan imannya gitu. Itu. Atau gitu ya Mas Roni, ini menarik gitu, menarik sekali. Ini pertanyaan Yanti ini udah 2 kali Mas Roni. Kalau notice ya, dia udah 2 kali nanya pertanyaan yang mirip. Dia udah 2 kali. Aku notice tuh. Aku ini session hari Selasa juga dia nanya. Dia hari Selasa juga dia nanya. Pertanyaan mirip-mirip gitu. Seolah-olah kenapa ya gitu orang yang ini. Nah, jawabannya Yanti, sesungguhnya dia belum punya atau mungkin punya, tetapi sedang apa? Sedang menemukan bentuknya yang sesungguhnya gitu. Begitu. Atau dia merasa punya. Jadi dia punya itu pakai perasaan. Ya, baru dalam taraf itu dari akali. Itu namanya kan pengimanan akali. Betul. Betul. Itu kita nanti bahas itu kan mengenai uh, nalar gitu. Kemudian bagaimana itu uh, masuk di dalam jiwa gitu kan. Perasaan dan kemudian timbul menjadi tindakan dalam menjadi kehendak nyata dalam tindakan gitu. Itu internalisasi. Ini tapi nggak usah kemana-mana nih Yanti. Kita bahas aja nih materi ini apa ininya malam hari ini nggak perlu kemana-mana. Ini aja nih. Nih coba nih ya saya capture tadi ini nih. Ini loh kata-katanya loh. Ini teman-teman perhatiin loh. Ini kata-kata kaya banget. Demonstrate passion and perseverance ya. Jadi mendemonstrasikan kegairahan dan kegigihan terhadap goal, tujuan, target itu. Jadi benar-benar mendemonstrasikan itu ya kayak orang demo. Saya tahu orang demo, ya gitu. Nah, tahu nggak Lian nih? Sekalipun ya itu confronted by, sekalipun itu terkonfrontasi atau apa ya di uh, di apa ya Diperhadapkan, ditantang oleh oleh obstacle itu halangan ya, rintangan yang cukup berarti, bahkan distraction itu apa, gangguan gitu. Nah ini nih coba Yanti kan, sekalipun ada gangguan dan rintangan yang sangat signifikan, yang sangat apa itu signifikan itu kalau dalam hal ini yang cukup berarti gitu. Walaupun ditantang oleh itu, dia tetap punya gairah dan kegigihan terhadap goal itu, sekalipun despite. Ini teman-teman kalau ngerti definisinya ini aja, wah, ya jadi satu proses, memang satu proses gitu. Jadi kenapa orang gitu? Kenapa orang? Karena apa? Jawabannya gampang. Dia tidak punya kegigihan dan dia tidak punya kegairahan untuk apa? Untuk terus melihat kepada goal itu, gitu. Nah, boleh dibilang ditanya lagi kan, kenapa ya Pak? Dia tidak punya kegigihan. Nah, balik ke jawabannya Mas Roni. Bisa jadi tidak punya dari awal tujuan itu. Yang kedua, merasa punya, atau yang lebih wise itu ya belum menemukan bentuknya yang dia sedang pikirkan itu. Gitu. Nah,
Oke, ada banyak hal mengenai itu, tapi mari kita ambil satu yang mutlak ya malam hari ini. Apa itu? Seperti yang saya selalu bilang, di dalam Tuhan ya, pencarian kita itu udah berakhir. Kita udah ketemu dengan Mesias, seperti perempuan Samaria itu. Udah, gitu. Tinggalkan semua tempayan yang lain. Bukan berarti berhenti kuliah, berhenti kerja, bukan. Gitu. Itu. Ya, masuk ke poin lagi tadi, gitu. Jangan ke sosial media tumpahkan kalau ada unek-unek. Dia datang sama Tuhan karena udah menemukan kan gitu bahwa Tuhan itulah ya target. Tuhan itu adalah uh, uh, segala-galanya gitu kan, segala-galanya gitu loh. Gitu. Pasti teman-teman uh, apa ya? Saya mau bilang ya, Anda akan melihat hidup ini sederhana kalau udah punya itu. Dan saudara mudah untuk menyederhanakan hidup. Ya, ini nih. Saudara akan mudah menyederhanakan hidup kalau sudah melabuhkan seluruhnya ke kekekalan kehidupan itu. Mudah gitu. Nggak akan banyak keinginan-keinginan gitu. Kalau Tuhan percayakan, artinya kepercayaan ini untuk pekerjaannya Tuhan. Pasti berpikir begitu. Udah udah luar biasa itu. Gitu. Ya, balik ke poin tadi ya, yang, bahwa dia ini saya selalu mau menjawab pertanyaan dengan materi nih malam hari ini. Grit, jawabannya gritnya nggak ada. Ya, jadi gini. Misalnya ada temannya yang nanya, Ian kenapa ya gue gini? Lu nggak punya grit. Baru apa itu grit? Nah, ini slide-nya. Nah, kasih jelaskan. Iya, dua kata paling ini ya. Karena kamu tidak di dalam hidupmu eh, mendemonstrasikan, artinya terus melakukan dengan segala upaya mengenai kegairahan dan kegigihan terhadap goal yang kamu ingin capai gitu. Sekalipun ada rintangan, ada gangguan. Jadi ada rintangan dan ada gangguan gitu. Nah, ini menarik ya, pakai kata obstacle dan distraction. Obstacle itu pasif kan, gitu. Ada di depan kita ya, mau nggak mau kita lewati. Kayak gini nih, kan masa ada orang yang mau di semester 7 terus? Ya mau dong naik semester 8. Nah, tapi kan semester 8 menjadi rintangan yang kita harus loncatin gitu. Tapi yang namanya distraction itu adalah banyak teman-teman gitu yang ingin ngajak-ngajak di luar dari hal-hal yang kaitannya dengan kegiatan mahasiswa, kemahasiswaan gitu, atau hal-hal yang berguna. Kan itu distraction tuh dari luar. Ya, ngajak pergi yang ya apa ya irama-irama dunia gitu. Gitu kan? Makanya saya ini yang nggak tahu lah ya. Memang ada gel football lah ya. Tapi saya waktu dengar teman-teman di sana ikut wanita terus ikut sepak bola, saya belum terbiasa ya. Pikiran saya belum terbiasa. Saya pikir ini cewek-cewek apa nggak ada buat kue begitu, buat masakan, kau main bola gitu. Ya, tapi enggak ya. Ini karena saya terasosiasi aja dengan sesuatu yang sudah ini. Oke gitu, ya. Jawab, jawab itu dengan materi ini. Wah, ini ya saya yakin ini materinya saya bisa lihat ini materi-materi yang ini teman-teman, apa yang apa eh, advance, namanya advance ya, gitu. Ini materi advance gitu. Tapi saudara pikir ada yang lebih advance di selain yang ada di dalam Allah Bapa yang eh, menyatakan diri melalui Kristus Yesus? Nggak ada, nggak akan ada. Makanya sangat mudah ini dijelaskan di dalam pelajaran kita nih. Bagaimana mendemonstrasikan kegairahan dan kegigihan itu, gitu. Ya Abraham, Nuh, contoh yang sangat sangat ini tadi kan, Nuh sama Abraham gitu. Ya, kayaknya nggak ada contoh lain dari dua itu deh. Ah, hampir-hampir tidak ada. Saya nggak bisa membayangkan gitu. Karena Nuh itu kaitannya sama eh, kiamat gitu. Kan itu kiamat itu.
Nah, Abraham kaitannya juga sama kiamat gitu. Cuman dua orang itu ya yang ada kaitannya gitu sama itu. Nah, itu. Jadi mau contoh grit itu mereka dua ini punya grit. Mungkin Abraham lah yang paling hebat ya, makanya dia disebut sahabat Allah kan, gitu. Oke, memang kalau bahas ini mantap. Terima kasih, Bapak. Makanya Pak Lepri, ini sebenarnya materi yang paling bagus buat kuis. Gampang sekali buat kuis ini karena bahannya bahasa Inggrisin aja Pak, nggak apa-apa. Wah, kasihan nanti Pak Daniel nggak bisa jawab sama Bu Nelsi ya. Bu Ya, Nelsi udah bisa lah. Ya ya Bu Nelsi ya. diterjemahkan lah, benar, diterjemahkan supaya bisa dipahami kan gunanya kan untuk dipahami ya. Siapa lagi yang nggak bisa tuh? Ya, berarti ini ya, teman-teman nangkap sesuatu apa di grid ini? Ada kegigihan di dalam ya, demonstrasi ya tadi ya, mendemonstrasikan apa? Mendemonstrasikan apa tadi? Kalau ke grid, jadi rohnya berkobar-kobar gitu. Nggak gini nih, supaya teman-teman nggak lupa ini. Ini mudah banget. Jadi kalau teman-teman lagi nyanyi, sampai menutup mata, sampai nanti di surga. Emang itu mudah. Butuh grit, gitu. Butuh passion and perseverance. Butuh kegairahan dan kegigihan. Nggak bisa, nggak. Orang yang orang yang nyanyi lagu itu hanya gairah surgawi yang bisa buat dia nyanyi begitu. Pasti begitu. Kalau tidak, pasti palsu. Gitu. Beneran tuh, teman-teman. Kan sering banget ya nyanyi lagu-lagu itu kan. Sekarang, Ngomong nah sekarang Pak ngomong Ens ini gini, kan Pak Lepri. Engkau perhentianku. Coba, engkau perhentianku. Tidak ku cari lagi apa-apa yang lain. Ya kan? Mestinya tak ku ingini lagi. Kan apapun. Itu kan perlu yang namanya gairah pulang ke surga. Gitu. Itu perlu yang namanya kegigihan gitu. Untuk serupa dengan Yesus. Jadi kalau teman-teman bilang, sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Oh, perlu kegigihan. Gitu. Eh, untuk melawan tabiat dosa itu tidak cukup kalau nggak ada grit. Gitu. Benar-benar grit. Aku katakan, yang di televisi bilang, say no to, itu drugs. tetap masuk penjara. Ya kan? Nah itu nggak punya, kegigihannya nggak cukup. Gitu. Gitu. Ini jadi sebenarnya kita sudah tahu nih teman-teman eh, apa nih mengenai apa ini ya mengenai dimensi dari suasana dari kata-kata ini, tapi sekarang rupanya jadi formulasi yang bagus dengan grid gitu. Itu maksud saya nih. Gitu. Hari teman-teman, hari ini saya baru tahu kata grid ini. Saya hari ini. Nah, tapi ketika lihat definisinya, wah ini bagus. Ngomong panjang, ini ada katanya kan, gitu. Oke, jadi sering-sering pakai kata grid ya. Nanti Grid bisa itu dipakai judul to be great, gitu ya. nggak bisa Pak, Oh karena nggak dia, bisa. nah Bapak bayangkan nggak, dia ini Eh, seperti sekam. Ini menarik ya Pak Roni ya. Tahu sekam ya, yang itu padi itu? Ini api dalam sekam Pak. Grid ini apinya Pak. Itu. Bapak bisa nangkap sekarang ya. Orang bergairah tuh nggak kelihatan Pak. Nafsunya yang kelihatan. Orang yang gigih tuh nggak kelihatan Pak. Tonjokannya yang kerasa. Nangkap. Jadi ini seperti api dalam sekam grid ini Pak. Luar biasa. Menurut saya ininya luar biasa. Pak Lebri bisa bayangkan nggak kata-kata ini dipakai begini loh. Dia itu gigih dan
bergairah terhadap tujuannya. Sekalipun itu banyak tantangan, sekalipun dia ditantang oleh banyak halangan dan gangguan. Spirit dong ya, spirit greed. Ya, spirit itu spirit itu kan sudah gini, spirit itu adalah medianya, Pak. Medianya spirit itu. Roh manusia itu medianya kan? Gitu. Nah, greed ini itu di dalam jiwa ini greed, Pak. Di dalam jiwa greed ini. Gitu. Jadi kita bergairah itu, kita gigi itu di dalam jiwa, dan itu adalah latihan itu. Latihan terus-menerus itu. Jadi orang yang dalam kesesakan, kemudian dia tetap bertekun dalam kesesakan, kemudian dia tahan uji, greednya itu yang main. Gitu. Ya, bayangkan aja api dalam sekam. Itu kayaknya mudah sekali di ini itu. Di apa? Nah, jadi from greed to greed, dari api dalam sekam menjadi asap gitu loh, Pak. Muncul di udara gitu. Yang masak jagung atau ubi yang ada dalam sekam. Oke lah, Pak, ini udah lewat nih, teman-teman. Yanti langsung merenung, greed. Oke. Mungkin perlu dilanjut, mungkin next ini Pak ya, pertemuan berikutnya. Nanti dielaborasi lagi. Iya, biar lebih nancap. Iya. Oke, Bapa di sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih di hadapan hadirat-Mu kalau Kau terus mengajar kami, mendidik kami, bagaimana kami bisa sampai ke dalam rumah-Mu, di mana itu menjadi tujuan akhir dari setiap kami. Dan di dalam setiap perjalanan hidup kami ini, kami memiliki grit, sehingga di dalam setiap tujuan kami tidak pernah menyerah, tetapi kami bisa sampai kepada apa yang Bapa percayakan di dalam kehidupan kami. Seperti kami yang sementara di bangku kuliah, kami mengakhiri perkuliahan kami dengan baik dan dengan semangat yang tinggi. Kami percaya bahwa kami sudah diciptakan untuk menjadi lebih daripada pemenang. Dan setiap kebenaran yang disampaikan malam hari ini terus akan memperlengkapi setiap kami untuk kami sampai kepada tujuan yang Bapa tetapkan di dalam setiap kehidupan kami. Terlebih di dalam perjalanan kami bisa meraihnya dengan sampai pada titik yang benar-benar di mana kami tidak terlambat di dalamnya, tetapi kami mencapai garis finish itu dengan tepat sesuai dengan waktu yang Bapa percayakan kepada setiap kami. Terima kasih untuk kebenaran malam hari ini. Mari terangi hati kami, Roh Kudus yang terus mengajar kami untuk kami terus memahami setiap kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Dan hamba-Mu yang terkasih, mentor kami, Bapak Roni, Bapak pakai terus hamba-Mu ini untuk menyatakan kebenaran-Mu bagi setiap kami, supaya kami terus dibimbing, dituntun untuk kami mengenal kebenaran yang sejati di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, kami doa sepakat berkati seluruh aktivitas hamba-Mu setiap hari, usaha pekerjaan yang Bapa percayakan kepadanya, Engkau yang menyertainya, selalu berhasil dan beruntung. Engkau yang menjadikan hamba-Mu, mentor kami Bapak Roni menjadi berkat bagi banyak orang, dan biarlah melalui usaha pekerjaan yang Bapak percayakan kepadanya, nama-Mu senantiasa ditinggikan, kemuliaan-Mu dinyatakan melalui usaha bisnis yang Bapak percayakan kepadanya. Di dalam keluarga, istri, anak Bapak, Engkau pelihara, Engkau jaga mereka. Engkau juga membawa mereka dan mengajar setiap kehidupan mereka, dan mereka juga semakin mengenal-Mu lebih lagi. Terima kasih Bapak, kami doa buat rekan-rekan kami yang belum sempat hadir malam hari ini.
dalam seluruh kegiatan aktivitas mereka kami doa, Kau yang melawat kehidupan mereka, supaya hati mereka terus dicondongkan untuk mengenal Engkau. Hati mereka terus merindukan Engkau setiap hari, supaya mereka tidak kalah di dalam seluruh kehidupan mereka, tetapi mereka menjadikan Engkau satu-satunya gairah di dalam kehidupan mereka. Menjadikan Engkau kekasih hatinya di dalam hidup mereka, dan mengenalmu secara pribadi di dalam kehidupan mereka. Kami doa, sekalipun kami tidak sempat menyebut mereka satu persatu ya Bapa, dimanapun mereka berada, kami doa Engkau jamah dan lawat hidup mereka. Jika ada yang di dalam kelemahan tubuh, Bapa lawat hidup mereka, supaya mereka mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Engkau. Dan atas perkenanan-Mu kami doa, Engkau menyembuhkan sakit penyakit mereka, Engkau angkat, dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka disembuhkan. Terima kasih Bapa di sorga, yang hilang pengharapan, Engkau berikan pengharapan yang baru. Engkau jamah lawat hidup mereka, bahwa hanya di dalam Engkaulah kelegaan itu. Bukan di dalam manusia, bukan di dalam dunia ini, tetapi hanya di dalam Engkau. Satu-satunya sumber jawaban dan kelegaan itu. Bapa di sorga, jadikan setiap murid-murid discipleship ini bergantung sepenuhnya kepadamu, berharap dan percaya hanya kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur, bila tangan-Mu yang perkasa memberkati persekutuan kami ini, jadi persekutuan sungguh-sungguh mencari kehendak-Mu di dalam kehidupan mereka, dan menjadikan Engkau satu-satunya kerinduan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih.